teman-teman, murid-murid Kristus, di sini kita lihat bagaimana Yohanes itu kan merasakan sesuatu dan dia bisa menuliskannya itu dalam gitu ya. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami rasakan, melihat dengan diraba, melihat dengan mata gitu ya, merasakan dengan rabaan, itu dia rasakan langsung dari Tuhan Yesus selama dia melayani bersama-sama tiga tahun lebih begitu ya. Dan satu lagi hal yang penting di sini kita lihat bagaimana Yohanes karena dia merasakan begitu kuat sentuhan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya, dia juga dengan rela untuk memberi sentuhan berikutnya kepada orang lain. Dan kita lihat itu harus diteruskan katanya karena pemahaman tentang sentuhan yang dia terima itu sesuatu yang dia terima dengan begitu baik dan itu dia mau teruskan kepada orang lain. Ya, jadi kita temukan di sini bagaimana Yohanes begitu kalau dibilang salah satu murid yang begitu dalam meresapi Yohanes. Kalau kita pelajari ya, kalau kita lihat pengalaman Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Yohanes ini salah satu murid yang mungkin satu-satunya murid yang tidak bikin masalah. Ya, kalau kita lihat ya, yang lain kan aneh-aneh nih, macam-macam kan, sampai ada Yudas Iskariot yang bertindak luar biasa, menyimpang. Yohanes, dia orang yang tenang, kalem gitu ya, sehingga kalau ditanyakan sentuhan pribadi Tuhan Yesus yang paling dalam yang diterima oleh murid-murid itu terhadap Yohanes. Nah, kita lihat ya, Yohanes apa dibilang sini? Wah, saya terhalang tulisannya. Mengajarkan persekutuan kita dengan Allah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan bagaimana persekutuan kita dengan orang yang percaya lainnya. Ya, jadi dia bilang kalau kita dekat dengan Tuhan, ini yang dia rasakan gitu ya, yang dia alami, ada sentuhan Tuhan terhadap hidupnya, sehingga dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan itu sendiri, itu juga harusnya menjadi bagian yang menjadi keeratan yang lain terhadap orang lain yang percaya sama-sama gitu. Jadi bukan sesuatu yang diam di dalam dirinya saja, tetapi sesuatu yang keluar dari dirinya, dan itu untuk orang lain juga. Persekutuan yang dia alami, persekutuan yang dia rasakan selama bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu, Yohanes bilang itu menjadi bagian yang kita harus bagikan. Itulah makanya kenapa sentuhan pribadi yang diperlihatkan, yang dirasakan oleh Yohanes itu menjadi penting di dalam pelayanan pemuridan yang dikerjakan oleh siapapun juga. Dan itu menjadi bahan yang dibahas di buku ini. Sehingga kita mengerti sekarang, karena kita membahasnya dari sisi Yohanes, yang merasakan dalam sekali sentuhan pribadinya tentang dengan Tuhan Yesus ya. Dia bilang banyak kalau kita baca tuh Yohanes. Tuhan Yesus mencontohkan bagaimana dia punya persekutuan yang erat dengan murid-muridnya. Dia berbicara dengan mereka, makan bersama, berpergian bersama, dan dia mengajarkan banyak hal ke murid-muridnya. Itu kita tahu bersama. Kita lihat tulisan di Injil dan sebagian di awal kisah para rasul itu menunjukkan bagaimana murid-murid dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, secara khusus kalau kita pelajari ya Yohanes ini, dia menuliskan begitu dalam tentang Tuhan Yesus yang dia ikuti gitu. Nah, Injil yang lain, kita kalau lihat 4 Injil itu ya, ini sedikit membuka bayangan tentang kenapa Yohanes kita anggap sebagai murid yang merasakan sekali sentuhan pribadi. 3 kitab Injil yang lain, sebenarnya kitab Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu secara sejarah penulisannya juga, yang 3 itu dibilang Injil sinoptik atau sinoptis. Karena kalau kita baca baik-baik, 3 Injil itu, 3 kitab Injil pertama, itu dituliskan hampir isinya sama. Walaupun ditulis 3 orang yang berbeda dan masanya sedikit berbeda, tetapi itu semua
isinya urut-urutannya, pengamatannya, penyampaiannya itu sama. Sehingga dibilanglah itu sinoptis, dilihat atau melihat cara yang sama atau pandangannya sama. Itu makanya 3 kitab pertama Injil itu disebut Injil sinoptis karena sama. Tetapi Injil Yohanes berbeda. Makanya kalau kita sedang belajar bagaimana melayani atau bagaimana kita mau jadi kuat di dalam pelayanan tentang Tuhan, bagaimana kita mau belajar, bagaimana melihat Tuhan Yesus benar-benar memberikan pendalaman pelayanannya kepada murid-murid, baca Injil Yohanes. Gitu ya. Jadi di pemuritan kita juga disarankan baca Injil Yohanes. Karena teman-teman, di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus oleh Yohanes dituliskan secara baik, bagaimana dia merasakan Tuhan Yesus itu menyentuh kehidupannya secara pribadi. Ya, banyak sekali yang dituliskan oleh Yohanes. Kalau kita baca, kadang-kadang dia menulis itu saking dalamnya, dia seperti puitis gitu ya, menuliskan pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Injil Yohanes itu sesuatu yang dituliskan oleh Yohanes setelah dia cukup lama berpisah dengan Tuhan Yesus. Jadi Injil termuda adalah Injil yang ditulis oleh Yohanes. Matius itu Injil yang, karena di 4 penulis itu 2 murid Kristus ya, Matius dan Yohanes. Kalau Markus dan Lukas itu malah itu orang-orang yang dekat dengan Paulus, pelayanan-pelayanan berikutnya gitu. Tapi mereka menuliskannya setelah masa Tuhan Yesus berlalu dan sebagian menuliskannya masa pelayanan Paulus. Dan yang dituliskan oleh Yohanes adalah kitab yang paling muda. Bayangkan gitu ya, sekian tahun setelah dia tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi Yohanes itu bisa menuliskannya dengan sempurna gitu ya. Bagaimana dia dekat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan itu memberikan sentuhan pribadi yang berkesan kepada Yohanes. Nah, di sini yang intinya, bagaimana hubungan yang erat, hubungan yang kuat, hubungan yang dialami oleh Yohanes tadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus menguatkannya, membuat dia yakin tentang apa yang dia kerjakan, membuat dia percaya apa yang dia dengar, dia saksikan, dia raba, dia sentuh tentang Tuhan Yesus, dia ikuti pengajaran-pengajarannya itu, dia bisa tuliskan lagi dengan baik bertahun-tahun kemudian karena dia merasakannya. Dia merasakan sentuhan pribadi Tuhan itu kuat banget dalam hidupnya. Itu yang sedang terjadi dengan Yohanes. Nah, kita teruskan. Unsur bersama dia, artinya unsur bersama Tuhan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Ada sentuhan pribadi yang Tuhan Yesus berikan pada murid-muridnya secara khusus, sesuai karakter pribadi masing-masing. Ini juga penting ya, kalau kita belajar selama 3 tahun, Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya, dia merangkul mereka, mengajarkan mereka itu sesuai dengan, dia menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing. Dia tidak pukul rata ya. Oh, dia seperti berhadapan dengan semua kayak Rasul Simon Petrus, yang dengan gayanya, dengan semangatnya, dengan yang bicaranya yang ceplas-ceplos gitu ya. Enggak. Dia melihat dia melihat Simon Petrus dengan cara Simon Petrus. Dia melihat Yohanes seperti dia tahu Yohanes seperti apa. Dia melihat Matius atau Yakobus, semua masing-masing dilihat oleh Tuhan Yesus masing. Sampai Yudas Iskariot aja dia sentuhnya dengan cara yang sesuai dengan Yudas Iskariot akhirnya pilih. Dia ingatkan ya, dia kasih tahu, dia istilahnya seperti dia kasih tanda nih ke Yudas, ayo Yudas, kamu nanti satu kali bohongin saya loh. Dia sentuh Yudas Iskariot secara pribadi juga. Itu yang sedang dilakukan Tuhan Yesus selama pelayanannya. Sentuhan pribadi itu menimbulkan terjadinya ikatan pribadi yang kuat. Yohanes sebagai murid Kristus mengenangnya dengan kuat. Terlihat dari tulisan Injil Yohanes. Tadi kita sudah bahas. Injil Yohanes dituliskan dengan dalam, dengan kuat, dan membuat siapapun yang membacanya, kalau kita baca gitu ya, kita resapi. Kalau kita benar-benar senang gitu ya dengan apa yang ditulis, kita seperti berhadapan melihat Tuhan Yesusnya loh. Kita seperti merasakan
Tuhan Yesus tuh ada bersama-sama dengan kita. Seperti kita sedang bersama-sama dengan dia karena Yohanes tuh menuliskannya, menyampaikannya, meneruskan tentang apa yang dia mengerti itu begitu baik. Jangan lupa teman-teman, tadi saya bilang ya, dia menuliskannya tuh setelah bertahun-tahun dia tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi semua pengalaman pribadinya yang dia alami selama bersama Tuhan Yesus, dia tuliskan dengan baik bertahun-tahun kemudian. Malah Matius menuliskan Injil Matius itu lebih awal. Kemudian itu di masa 55 atau sampai 59 Masehi. Itu juga memang sudah jauh dari Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu sekitar sampai 30 sampai 35 Masehi. Mereka menuliskannya mulai dari 50 Masehi ke atas. Markus dan Lukas itu hampir bersamaan dari masa tahun 50 sampai 60 Masehi. Nah, Yohanes lebih jauh lagi, hampir sudah 70 ke atas. Dia lebih belakangan. Makanya dibilang Injil Yohanes adalah Injil yang dituliskan yang paling muda, paling belakangan. Teman-teman, apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa selama pelayanan yang Yohanes alami bersama-sama dengan Tuhan, dia mengalami satu hal yang penting dalam hidupnya. Dia merasakan ada sentuhan pribadi yang Tuhan berikan bagi Yohanes. Sehingga Yohanes yang salah satu murid yang bertahan kuat ya, waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia ada di sekitar Tuhan Yesus. Dan salah satu kalimat terakhir dari Tuhan Yesus waktu dia sudah berada di kayu salib adalah berbicara dengan Yohanes dan ibunya Maria. Itu ya, bayangkan Tuhan Yesus sendiri secara khusus punya sentuhan yang khusus secara pribadi kepada Yohanes. Di situ memperlihatkan bagaimana Yohanes sebagai seorang murid, dia belajar banyak dari gurunya. Dia menerima dengan pasrah gitu ya. Dia menerima dengan sukacita, dia menerima dengan tidak ada penolakan gitu. Dia tahu Tuhan Yesus ini siapa. Dia ngerti Tuhan Yesus ini siapa. Dia mengerti apa yang mau dilakukan Tuhan Yesus terhadap mereka.